Selamat berjumpa kembali dengan saya Rifki di sini. Kali ini saya akan berbagi pelajaran mengenai penggunaan the. Bagi pelajar pemula, penggunaan the ini bisa saja membingungkan. Bahkan pada prakteknya kita masih sulit menentukan entah di situasi kapan dan bagaimana kita harusnya memakai kata the ini. Di sini saya akan coba menjelaskan berbagai penggunaan daripada kata the ini. Pertama-tama, the dikenal sebagai definite article yang digunakan sebelum kata benda atau frasa kata benda. Penggunaan paling mendasar dari kata the ini adalah itu digunakan untuk mengacu pada orang atau suatu hal yang mana sudah dibicarakan terlebih dahulu, atau setidaknya sudah diketahui atau didengar sebelumnya oleh lawan bicara kita. Perhatikan contoh kalimat ini. I bought a grammar book last week. The grammar book is very useful. Yang artinya saya membeli sebuah buku tata bahasa seminggu yang lalu. Buku tata bahasa itu sangat berguna. Contoh lainnya, we have a new teacher coming from England. The teacher is really kind to us. Kami memiliki atau kedatangan guru baru dari Inggris. Gurunya sangat baik sama kami. Bila diperhatikan, di sini kita memakai the grammar book dan the teacher karena memang sudah dibicarakan terlebih dahulu. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan kata the tanpa memberitahu terlebih dahulu apa yang kita maksudkan. Akan aneh rasanya kalau kita menggunakan kata the tanpa konteks yang jelas. Misalnya kita ketemu seseorang terus tiba-tiba langsung ngomong begini. The girl was looking at the sky. Yang artinya gadis itu sedang memandang atau menatap ke langit. Mendengar pembicaraan kita seperti itu, pasti lawan bicara kita akan cari tahu gadis apa yang kita bicarakan. Lain halnya kalau kita sudah terlebih dahulu membicarakan mengenai hal itu, misalnya seperti ini. Yesterday I saw a boy and a girl sitting on the beach. The boy was looking at some children playing with the ball. The girl was looking at the sky. Kalau kamu ngomong seperti itu, pasti lawan bicara mengerti. Kemarin kamu pergi ke pantai dan melihat ada cowok sama cewek lagi duduk-duduk di sana. Jadi dengan ini konteksnya harus jelas bahwa objek yang ada harus sudah dibicarakan terlebih dahulu. Kemudian barulah kita gunakan the. Dalam hal ini the girl dan the boy. Setidaknya dalam konteks seperti ini. Kita lanjut pada penggunaan lainnya. Kita juga menggunakan kata the dengan kata benda bentuk tunggal yang mengacu pada benda atau sesuatu yang hanya ada satu-satunya. Nah, benda yang diketahui atau setidaknya dianggap hanya ada satu-satunya itu bisa matahari, the sun, langit, the sky, bulan, the moon, dan lain sebagainya. Kita langsung ke contoh kalimat. She is sitting in the sun. Ia sedang duduk di bawah sinar matahari. Dalam artian ini berjemur. I'm looking up to the sky. Saya sedang memandang atau menengadah ke langit. The moon is full tonight. Malam ini sedang bulan purnama. Bisa kita lihat di sini kata benda atau noun seperti sun, sky, dan moon menggunakan the, yang mana menunjukkan bahwa benda ini merupakan satu-satunya atau setidaknya dianggap satu-satunya. Jadi tidak bisa kita mengatakan she's sitting in the sun. I'm looking up to a sky. A moon is full tonight. Lanjut pada bagian lainnya. Kita juga bisa menggunakan the bersamaan dengan kata benda bentuk tunggal. Ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan pandangan secara umum akan jenis tertentu atau jenis kata benda tertentu. Misalnya dalam contoh ini. The smartphone has become part of everyday life. Ponsel pintar telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. The dog is a loyal animal. Anjing merupakan hewan yang setia. Jadi, the smartphone dan the dog pada kalimat ini memakai bentuk tunggal. Tapi ini berbicara secara umum, ponsel atau anjing pada umumnya. Bukan berbicara mengenai ponsel atau anjing tertentu saja. Selanjutnya, penggunaan the yang digunakan dengan kata sifat atau adjektif untuk membuat pernyataan secara umum yang mengacu pada golongan tertentu. Kata sifat di sini bisa poor, rich, young, old, dan lain sebagainya. Contoh kalimat.
The rich could afford private jets. Orang-orang kaya dapat saja membeli jet pribadi. We should help the weak. Kita harusnya membantu mereka yang lemah. Di sini kata rich dan weak merupakan kata sifat atau adjektif. Meskipun begitu, kedua kata sifat dalam ungkapan di atas digunakan seolah-olah sebagai kata benda atau kata benda dalam bentuk jamak yang mengacu pada suatu golongan tertentu. Kita lanjut. The juga digunakan dengan kata benda tunggal ketika mengacu pada suatu sistem atau layanan. Contoh kalimat, I don't know how to use the computer. Saya tidak mengerti cara menggunakan komputer. I once heard that song on the radio. Saya dulu pernah mendengar lagu itu di radio. Do you think it good to travel on the train? Menurutmu bagus tidak membuat perjalanan menggunakan kereta? Jadi dalam konteks seperti ini, kata-kata seperti the computer, the radio, the train ini mengacu pada layanan secara umum atau sistem secara umum. Jadi bisa kereta apa saja, bisa radio apa saja, bisa komputer yang mana saja, tidak spesifik. Selanjutnya penggunaan the dengan superlative adjective. Untuk lebih memahami apa itu superlative adjective, silakan perhatikan penjelasannya. Dalam bahasa Inggris ada istilah yang namanya adjective, comparative adjective, dan superlative adjective. Ini seperti tingkatan. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan muda, lebih muda, paling muda atau termuda. Tua, lebih tua, paling tua atau tertua. Kecil, lebih kecil, paling kecil, atau terkecil. Dalam bahasa Inggris kita juga mengenal perbandingan-perbandingan seperti itu. Young, younger, youngest. Old, older, oldest. Small, smaller, smallest. Jadi ada semacam tingkatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Perhatikan bahwa yang disebut dengan superlative adjective itu yang memiliki penambahan e, s, dan t. Di sini saya tidak akan terlalu panjang lebar soal penggunaan adjektif atau tingkatan-tingkatan dari kata sifat, tapi akan lebih berfokus pada bentuk superlative saja, yang mana dalam materi ini bentuk superlative adjektif didahului dengan kata the. Perhatikan contoh berikut ini. You are young, she is younger, but I'm the youngest. Kamu muda, ia lebih muda, tapi saya yang paling muda atau termuda. This is the smallest fish I have ever seen. Ini ikan terkecil yang pernah saya lihat. Contoh lainnya, he is the oldest student in the class. Ia merupakan murid yang paling tua di kelas. Perhatikan pada ketiga bagian kalimat ini, kita menggunakan kata the sebelum youngest, smallest, dan oldest. Ini merupakan aturan daripada penggunaan the yang digunakan bersamaan dengan bentuk superlative. Selain kata sifat superlative yang ditambahkan i, s, dan t, kita juga bisa menggunakan kata sifat yang ditambahkan most, yaitu kata sifat yang memiliki suku kata yang agak panjang, misalnya seperti difficult. Kata sifat ini memiliki 3 suku kata, difficult. Contoh kalimat, this is the most difficult game I have ever played. Ini adalah permainan yang paling sulit yang pernah saya mainkan. Contoh lain mungkin kita bisa gunakan kalimat dengan kata sifat yang lain, seperti important. You are the most important thing in my life. Kamu adalah hal yang paling penting dalam hidupku. Kita lanjut pada bagian terakhir, penggunaan the dengan nama keluarga. Nama keluarga di sini harus dalam bentuk plural. Misalnya seseorang memiliki nama lengkap Jane Johnson. Di sini kan Jane merupakan namanya, sedangkan Johnson adalah nama keluarga atau nama belakang. Maka kalau kita katakan the Johnsons, itu artinya kita sedang berbicara mengenai seluruh anggota keluarga. Contoh kalimat, the Johnsons are coming here tomorrow.
Anggota keluarga Johnson akan datang ke sini besok. The Morgans have moved to a new house. Keluarga Morgan telah berpindah ke rumah yang baru. Ini artinya seisi keluarga. Itulah penjelasan mengenai penggunaan the dalam bahasa Inggris. Silakan tinggalkan komentar kalau teman-teman punya pertanyaan, atau ada dari teman-teman yang mau merequest pelajaran, nanti akan saya buatkan. Tetap semangat terus dalam belajar bahasa Inggris. Saya yakin teman-teman akan semakin banyak memahami tentang penggunaan-penggunaan bahasa Inggris bila teman-teman konsisten dalam mempelajarinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, nanti kita akan bertemu lagi pada materi-materi yang lain. Thank you.